Pokoknya kita terus ya. Jayalah MRI, jayalah MRI, hidup jaya raya abadi. Itulah. Kang Munfajar kok terus akhirnya menjadi Kepala Dinas Kependudukan, Oleh pengendalian penduduk. ya, penduduk dan KB di Kabupaten Palawan itu memang awalnya di semacam lembaga kayak OPD Bapermas atau gimana? Nah, Awalnya sejarahnya dulu. Kita dulu kan kuliahnya itu dulu di Fakultas Tarbiyah, jurusan Tarbiyah. Bahasa Arab, Di? jadi guru. Di IAIN. IAIN. Mana sini? IAIN Palembang. Palembang, terus? Kemudian jadi guru. Saya jadi guru. Ada pemekaran kabupaten. Yang tadi Lahat tadi itu? Ya, pemekaran kabupaten. Kemudian diminta, itulah salah satu pejabat pertamanya itu Pak Haji Abdul Sobur itu kenal baik gitu ya. Dengan Jadi dengan saya ini, maka saya misbar dari guru. ya, Saya terakhir jadi guru SMA Negeri 3 Palembang. guru agama Islam. Guru bahasa asing. Oh, guru bahasa asing. Guru, karena dulu kan pertamanya guru bahasa Arab. Bahasa Arab hilang, TPI. A3 hilang, kemudian jadi Bahasa asing. guru karena daripada tidak ngajar kan guru kan akhirnya dialih fungsikan jadi guru bahasa, guru sosiologi, antropologi. Nah, itu. Kemudian saya itu sebenarnya tugas pertamanya di Bengkulu, saya itu 5 tahun di Curup. Di guru, sebagai guru. Jadi guru. Jadi di Curup itu Rejang Lebong SMA Negeri 5 Iya. itu 5 tahun, langsung pindah ke Palembang. Di SMA 16 cuman berapa tahun, ada sampai setahun Tahun lebih berapa dikit. nih tadi? Tahun 2000 lah, 2000. Pas gempa di Bengkulu itu saya pindah ke Palembang, ngajar di SMA 16 kurang lebih setahun lebih dikit, kemudian pindah ke SMA 3. Nah, dari SMA 3 kurang lebih 7 tahun lebih, terus misbar ke Pemda, ke Pemekaran Kabupaten Palawan itu. Dari jabatan pertama sebagai Kabak Kesra. Maksudnya berarti di dinas. Udah di Seda. Di Seda. Oh, di Seda. Sekretariat daerah. Iya, terus. Kemudian keliling dari Kabak Kesra, kemudian jadi Kabak Humas, kemudian pernah sekretaris, keliling lah. Sekretaris itu pertama pernah sekretaris dinas. Nah, kemudian sekretaris Bapeda, sekretaris di DPPKB juga pernah. Wah, Terus banyak banget pengalamannya. sekretaris inspektorat terakhir itu. Dari inspektorat itulah jadi pertama jadi kepala dinas lingkungan hidup DLH. Jadi entah nyambung pokoknya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Terus jadi kemudian terakhir terhitung mulai tahun 2000 berapa? 19. Udah 3 tahun berarti ya? Ya, 3 tahun pindah ke DPPKB. Dan yang paling enjoy di situlah. Jadi tidak karena banyak dengan karena teman-teman lapangan. satu itu apa namanya, hobi kita ini yang sering cuap-cuap itu, karena di kafe itu kan tiada hari tanpa istilahnya mengkai ngomong pas cerita, jadi pasti cerita itulah ujung-ujungnya masih kesana lah. Jadi ada nilainya. apapun yang dibicarakan ya, jadi yang dibicarakan itu nyambung. Nak cerita apa baik? Nyambung. Pak Supar itu nak cerita apa baik di Karena kondangan. ada 8 fungsi keluarga. Iya, jadi apa baik cerita nyambung di tempat kondangan jadi, di tempat kematian jadi, di Pengajian tempat jadi. pengajian jadi, Khutbah khutbah jadi. Apalagi kalau sudah bicara 8 fungsi keluarga itu keluarga. Jadi ekonomi juga nyambung. yang Stunting nyambung. pokoknya nyambung kabeh. Jadi kita ngobrol tipis baik, kalau ketemu lama-lama pasti cerita nyambung juga masalah masuk misi kita itu. 8 fungsi keluarga. Itulah yang paling enjoy tadi. Betul. Dan terus ini loh, Pak Kang Mun. Kalau teman-teman penyuluh kan juga jam kerjanya bisa ngatur sendiri loh, tidak terikat. Kita mau ke rumah, ke penduduk, ke warga, kantor jam berapapun asal sudah jalan itu tidak masalah. Ya. Itu enaknya kalau di lapangan. Kalau teman-teman penyuluh, kalau kayak saya itu kalau bahasa untuk kita untuk enak ngomongnya itu kan, yang namanya penyuluh sama dengan penilik itu adalah ada di mana-mana, tak ada di mana-mana. Jadi ada di mana, tak ada di mana-mana. Jadi dia tuh pasti ada itulah, dan dia kerja itu kan karena fungsional kan, berdasarkan fungsinya.
Jadi tidak ada istilahnya kenapa di luar. Jadi ada alasannya. Jadi untuk pembenaran. Ya kan memang betul lah. Kan kita karena fungsional kan dituntut bahwa tugas dan fungsi dia memang dilaksanakan dengan baik. Cuman yang sebaiknya itu dibuktikan dengan ada ininya, istilahnya ada ya visumnya. Iya, ada visumnya itu ada. Jangan kita kan itu ya kita ngomong bisa punya nilai itu selama masih ada cuma tadi ngobrol ya mau sampean. Iya. Penyuluhan. Cuman nggak ada apa sih ininya dasarnya ngomong apa, terus dalam rangka apa, kan tidak dapat apa-apa akhirnya kan. Tapi kalau semuanya dibingkai dengan aturan, ada SOP-nya ada, jalan ada, dan format itu dipakai ya, semuanya bisa jadi. Kalau sekarang kan kalau laporannya kan ini Kang Mun, jadi di titiknya di mana jelas, apa GPS-nya di mana, lokasinya di mana, sekarang seperti itu laporannya. Jadi kita nggak bisa merekayasa, kita tidak bisa. Karena sekarang kan faktual, jadi bahkan sekarang foto juga kejadian di mana jam berapa, titik lokasi apa istilahnya di mana kan GPS-nya. Iya. Kalau di 48 jumlah penyuluh ada berapa, Kang? Kalau yang pegawai itu cuma ada 12. Kecamatannya 10. Jadi yang di dinas ada 2. Enggak ada. Jadi ada yang kecamatan yang 2. Jadi yang pegawai cuman yang PLKB non PNS ya, TL itu banyak. Ada 150. Ya lumayan ya. 151. Itu belum diangkat P3K? Belum. Yang P3K baru lulus kemarin ada 3. Tapi itu Mas Mending ini kemarin gajinya kecil banget itu di bawah IMR. P3K-nya? Bukan, yang itu tuh, yang itu kan namanya honor. Yang honor, yang THR. PLKB non PNS itu kan. Iya. Dulu tuh lumayan juga, sekarang malah nurun dengan adanya keuangan daerah. Dulu kan tapi ada nanti gambaran ke depan diangkat P3K nggak yang THR? Nah kita kan terikat dengan syarat itu kan, ada sebagian besar kan ada tamat SMA, ada yang sio sarjana tapi kualifikasi pendidikan tidak masuk. Oh gitu. Jadi itu jadi masalah juga. Sementara dia sudah bekerja bertahun-tahun di situ, dan kayaknya itu tidak diberlakukan yang apa namanya jalur khusus. Jadi masih terikat dengan aturan dari BKN itu. Jadi tidak bisa apa namanya istilahnya tidak pakai. Ya, syarat itu masih dipenuhi, jadi agak berat. Itulah banyak berguguran satu masalah ijazah. Yang kedua yang ini tadi kualifikasi ijazah itu. Ada yang tamatan banyak, PLKB kita banyak SM, banyak SMA. Kalau harusnya sarjana ya? Kan minimal sarjana. Ya. Kalau seperti ini tadi di forum ini dibicarakan nggak, Pak? Kayaknya di sini nggak. Ada tadi sini tuh cuman yang stresinya ke masalah kebijakan itu kan terkait dengan stunting itu Pak ya? Ya, terkait dengan stunting itu barangnya tuh abu-abu, banyak yang ngurus tapi yang tidak jelas sapo yang ngurusnya kan. Kan hampir seluruhnya kan ngurus. Ikut dilibatkan malah jadi malah nggak fokus ya. Kalau dari atas itu tuh kita punya kuat karena Pak Hasto itu sebagai koordinator nasional. Tapi pas turun di bawah itu kan kepala dinas KB itu hanya sebagai sekretaris di TPPS gitu. Jadi ya, apa dia kan ceritanya mau koordinasi juga dan tidak didukung dengan dana. Betul. Nah, kalau dulu kan yang itu kan di bawah koordinasi Bapeda selama ini kan. Jadi kita ini apa namanya? Kalau kata orang Palembang itu ketimpo tahlil. Masuk ya, ketimpo tahlil apa Pak bahasa orang Jawa, Pak? Apa itu? Ketimpo tahlil itu kan iya, orang kalau jatuh ketimpa tangga. Ya bukan. Jadi bukan. Urusan itu entah urusan siapa, tapi akhirnya kita sing dari ketipan sampur. Nah, jawabannya ketipan campur. Iya. Jadi apa diburukan sama kita? Iya, jadi kita mulai dari mana? Kita tim konvergensi itu apalah kita, itulah maka kita karena sekretaris. Ya, ketuanya kan sekarang kan Pak Bob. Ya, kalau sebenarnya terserahlah ketuanya Wabub. Cuman kalau ada anggarannya, kita yang ngerjakan anggarannya juga tidak didukung. Dan seluruh dinas. Sebenarnya kalau aku dengar cerita ini, kita di posisinya lama. Di KKP itu kan lama. Dari kementerian kita di bawah menteri. Ya, kita ngantar menteri. Nah, sekarang ini kan sudah ada ya bahwa BKKBN kan istilahnya pasrah gitu ya. Karena BKKBN tidak bisa memaksa
kepala KB karena bukan anak buah kan. Nah makanya dia tuh sekarang minjem pentung ke Mendagri. Jadi konsepnya orang BKKBN, tapi isinya itu ya yang neken itu Mendagri. Jadi apa namanya istilahnya? Nyapo nyeli tangan. Ya nyapo istilah Nyapo nyeli tangan. Nyapo nyeli tangan. Jadi simpel lah ya. Karena BKKBN itu dalam satu provinsi Pak ya, kabupaten tidak ada ya. Nah itu. Makanya minta tolong KB itu. Dia maksud kita tidak bisa. Tidak bisa. Mak. Itu problem nasional. Karena itulah tadi. Kalau aku tinggal 2 tahun. Mas ya. tadi mas, yang pusat. Saya pusat. Pripun? BKKBN pusat. Buatan kalau kabupaten Gunung Kidul. PLKP kalau penyuluh. Ya memiliki adik kelas. Adik kelas. Mereka kalau sekolah sama dulu sekolahannya dulu. Satu alumni. Ya ini masukan buat buat mungkin para pemangku kepentingan atau para pemangku kebijakan baik di tingkat terutama di tingkat kabupaten ya. Ini masukannya bahwa di tingkat memang masih ada tumpang tindih mungkin begitu dikatakannya. Bukan sebenarnya itu dia itu kerjaan tidak diiringi dengan dukungan operasional. Nah, iya. Dananya. Untuk ngurusin stunting tadi. Dan stunting itu di mana-mana enggak ada anggarannya. Rembuk stunting itu punya Dinkes. Betul. Kita ini ada apa? Minlog. Logmin. Hanya berapa? Itu pun terbatas bukan stuntingnya, kampung KB. Iya. Di kampung KB ya. Kalau rebus stunting kat sini kok Pak Mun di tingkat kelurahan toh? Iya. Stunting. Itu dari dana itu dari desa. Mas, ajur ke biro. Pripun? Ajur, ada lagi. Sana sekolah. Penyuluh kula. Ya itu zaman mien ajun sampean itu sih enggak ada ya. Enggak ada lagi, setelah langsung penyuluh. Kalau dulu kan ajun PKB. Tapi Subi kan bisa PKB. Kerja dengan penyuluh Subi kan? Sudah 16 tahun. Zaman sampean yang ada ajun, Pak. Enggak tahu kita hampir 20 tahun dan 4. Nah, mantap kalau begini memang diakui yang paling tinggi salah satunya di tempat saya malah tanggung di Gunung Kidul paling tinggi. Paling tinggi stuntingnya di sana. Paling tinggi stuntingnya, paling tinggi menikah dininya, paling tinggi angka bunuh dirinya juga itu di Gunung Kidul. Sebenarnya angka yang tadi itu kan, itu sebenarnya bukan angka stunting gitu. Itu kadang-kadang perlu ya keluarga berisiko stunting. Yang stuntingnya nian itu wallahu alam. Karena yang stuntingan itu kan susah. Yang ya kita kan tinggi menurut di dalam hasil PAD yang 21 pendataan penduduk PK21 kan tinggi itu bukan keluarga yang kena stunting, yang berisiko stunting. Komponennya kan satu rumah yang tidak layak huni, tidak jamban. Itulah maka bukan ranahnya ranah kita, ranah PU, Perkin. Itu tidak akan bisa merubah data itu selama itu tidak dilibatkan, tidak ditangani, maksudnya dengan program bedah rumah, jambanisasi, sanitasi. Ya, jadi kita ini yang KB itu kan intervensinya itu kan karena kita hanya jawab penggerakan. Nah itu. Itulah yang jadi masalah. Kita lihat dari aspek itu saja. Sebenarnya kalau yang merubah data kesulitan itu tidak bisa sebelum orang PUPR menerima intervensi itu. Oke Mas Mun, ya. Ini mungkin sudah cukup lama juga ya. Oke. Pesan dan mungkin pesan ya untuk teman-teman di MBI kayaknya. Pokoknya kita terus ya. Jayalah MBI, jayalah MBI, hidup jaya raya abadi. Itulah. Itu pokoknya terus semangat ini digawai. Iya, betul. Jadi kita baru tahu bahwa Madrasah Watroniyah Islamiyah, jadi sekolah yang nasionalis yang berkarakter Islam. Nah, itu yang perlu kita gelurakan. Ngobrol Pak Makamun, guru panjenengan yang sekarang masih semua ada enggak? Enggak ada kayaknya. Udah enggak ada. Dulu siapa ya masih? Kayaknya enggak yang mana? Enggak ada. Habis kayaknya. Kalau dulu Pak Slamet terakhir aku pas Pak Robani enggak ada, Pak Arbayo enggak ada, Pak Khudari enggak ada juga. Habis. Pak Musa ngalamin enggak? Aku enggak ngajar aliyah. Ngajar aliyah itu
Ya Pak Suwar juga masih. Pak Suwar? Ya Pak Suwar juga dulu nggak ngajar di aliran. Udah nggak ada. Ya, pokoknya itulah jelas tetap maju. Alhamdulillah. Ya jadi aku bangga, aku senang menjadi bagian dari MBI. Dan semoga silaturahmi tetap terjaga. Ya, betul. Okay. Dimanapun ketemu dengan teman MBI, tetap terikat begitu sama-sama dulu satu visi, satu misi begitu kan. Dimanapun bisa berdakwah. Iya betul, itulah. Jadi dalam rangka Izul Islam wal Muslimin. Jadi kejayaan Islam dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mars MBI ya siapa lo ya? Apalagi Mars mau ya. Kalau jangan ngomong yang PI lebih apa lagi ya. Buatan. Waktu Sekolahnya sama, tapi bukan setangkatan. Rasanya atuh banget. Kalau generasi Ramane. Kedua tamat tahun berapa? 94. 10 tahun. Aku 84. Dan sebagai apa? Pejabat ataupun berprestasi yang terkait dengan keluarga berencana, ya, saya ada kesamaan kesamaan dunia yang digeluti ya Pak Kang Mun ya. Bedanya kalau saya kan di lapangan, kalau Kang Mun ini kan di belakang meja. Tapi semangatnya sama. Semangat untuk mengajak keluarga agar merencanakan keluarga. Berencana itu keren. Karena berencana itu keren. Terima kasih, nanti kita bisa jumpa lagi kapan-kapan kalau ketemu. Saya sempatkan ke sini. Kebetulan ini campur dengan seluruh kepala PDKP se-Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada berapa orang? Berapa ratus? Pesertanya berapa Pak? Berapa ratus? Ada berapa ratus? Pesertanya? Berarti berapa? Banyak sekali ya. Aku lagi ini. Lagi ada ini. Kawan Las Pokes. Terima kasih. Salam kepala dari ini Banyuasin. Masih Banyuasin. Ini dari Oki. Okan Hilir. Ini dari ya itu kawan-kawan dari Sumsel. Iya, biasa ya. Terima kasih. Kita paling ganteng karena apa? Hampir semuanya tuh di kantor aja kita paling ganteng karena seluruhnya tuh cewek. Perempuan semua. Ya. Nah ini kepala dinas juga dari Oki. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.